Halo, perkenalkan saya Yulius Luman Tobing. Pada sesi kali ini kami akan melakukan supervisi tentang coaching, di mana yang berperan sebagai coach adalah Pak Ahmad Ajat Sudrajat dan Pak Ignatius Galih Prasetyo sebagai coachee. Pada kesempatan kali ini kami akan belajar untuk menerapkan dan mengembangkan bagaimana ada 4 kompetensi yang akan kami kembangkan, yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Bagaimana proses supervisi coaching yang kami lakukan? Silahkan simak pada video kali ini. Terima kasih. Halo Pak Ajat, selamat sore. Selamat sore Pak Julius. Gimana Pak ini kabarnya Pak? Ya, Alhamdulillah baik. Baik ya Gimana Pak ya. kabar Pak Julius? Saya juga puji Tuhan baik Pak. Nah, ini kan Pak Ajat mau melakukan supervisi ya? Salah deh. Iya Pak. Ulangi. Coaching ya? Ya, Oke, ulangi ya. ulangi oke. Oke. Ini bisa di-cut nggak sih Pak? Nanti Nanti dipotong. bisa ya, oke. Sip. Oke. Selamat sore Pak Ajat. Selamat sore Pak Julius. Gimana kabarnya Pak Ajat? Alhamdulillah kabar baik Pak Julius. Pak Julius Iya. sendiri gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan Pak, saya juga baik. Pak Ajat, ini Pak Ajat kan mau melakukan coaching nih Pak. Iya, Jadi nanti saya akan menjadi pengamat Bapak selama Bapak melakukan coaching dengan coachingnya. Nanti iya saya akan Pak. menggunakan 4 kriteria Pak dalam pengamatan saya, yaitu kurang, cukup, baik, sangat baik ya Pak ya. Ya. Nah, dalam coaching ini kira-kira Pak Ajat mau mengembangkan kompetensi apa sih Pak nanti Pak? eh, Jadi dalam coaching ini saya ingin mengembangkan 4 kompetensi nih Pak. Yang Ya, pertama ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan dengan aktif, kemudian ada juga memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa Pak. oke. Jadi ada 4 kompetensi ya Pak ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Nah, dari 4 kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana sih yang spesifik akan dikembangkan Pak? Sepertinya saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Ya. kira-kira Bapak sudah memiliki indikator nggak, Pak? Kira-kira kalau misalnya mengajukan pertanyaan bobot itu indikatornya apa, Pak? Saya nanti berusaha untuk menatap lawan bicara, tidak melakukan hal lain, Ya, memperhatikan apa yang disampaikan oleh kunci, Pak. Sepertinya itu indikator-indikator yang ingin saya kembangkan. oke. Nanti saya juga akan mengamati indikator yang sudah Bapak sampaikan. Untuk mengukur ketercapaian pengembangan kompetensi yang Bapak sampaikan, kapan kira-kira akan dilakukan proses coaching tersebut, Pak? Secepatnya, Pak, insya Allah besok saya ingin melakukan coachingnya, Pak. Oke, besok ya Pak. Nanti saya Ya, mohon izin untuk hadir, untuk mengamati dan mengobservasi ya Pak ya. siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Ajat untuk diskusi yang sudah kita lakukan. Semoga besok proses coaching yang Pak Ajat lakukan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ajat waktunya. Saya ucapkan Ya, selamat sore. sama-sama, Pak Julius. Terima kasih kembali. Selamat sore, Pak Ignatius. Selamat sore Pak Ajat. Gimana kabarnya nih? Puji Tuhan, sehat selalu. Ya, bersyukur selalu diberikan kesehatan ya, Pak. Betul. Sepertinya ada yang ingin disampaikan nih dari Pak Ignatius. Apa? Ya,
Betul Pak, memang hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Harapannya memang hari ini saya dapat berdiskusi serta apa ya, menceritakan hal-hal yang memang akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang saya hadapi begitu Pak. Apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Ignatius ini? Kalau boleh diceritakan? Oke, baik. Jadi kurang lebih akhir-akhir ini ketika proses pembelajaran di kelas, terutama di kelas saya itu memang saya tidak tahu apa yang terjadi. Motivasi belajar anak dalam belajar itu sangat rendah. Begitu sih, Pak. Jadi kalau saya menggarisbawahi bahwa permasalahannya Pak Ignatius ini adalah motivasi belajar murid yang masih rendah begitu ya Pak ya? Iya, betul, Pak. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang Bapak harapkan dapat membantu kompetensi Bapak? Oke, baik. Harapannya memang dari percakapan dan diskusi hari ini saya bisa apa ya, mengetahui sebenarnya secara jelas apa sih yang memang menyebabkan mereka itu apa ya, motivasinya rendah dalam belajar sejarah. Kemudian yang kedua yang akhirnya ingin menjadi apa ya, yang menjadi penekanan adalah saya bisa apa ya, menemukan solusi, mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang saya alami ini, Pak Ajat. Gitu. Baik Pak, kira-kira perubahan apa yang Bapak inginkan untuk kedepannya? Oke, baik. Perubahan yang jelas bahwasanya memang ada perubahan nih Pak Ajat ya, terutama bagaimana proses pembelajaran lebih aktif lagi dan memang motivasi anak dalam belajar pun juga semakin meningkat. Itu ya harapannya ini Baik terjadi Pak, begitu Pak. dari yang disampaikan Bapak, bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Pak ya, untuk mengharapkan Betul. anak-anak kita ada di level 10, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tapi Ya, kalau saya boleh tahu nih, sekarang ini murid-murid Bapak kalau kita levelkan berada di level berapa nih Pak? hampir rata-rata mereka ada di level 4 kalau menurut saya Pak. Memang rendah sekali Baik. motivasi untuk belajar. Nah, berarti Bapak ingin meningkat ke level berapa nih Pak untuk anak-anak Bapak dengan kondisi ideal yang kondisi nyata yang masih berada di angka 4 ini Pak? Harapannya ideal saya itu ya antara 8 sampai 10 sih Pak. Itu menurut saya kira-kira Baik, itu. jadi Bapak ingin meningkatkan motivasi belajar anaknya dari level 4 ke level 8 begitu ya Pak ya? Betul Pak. Kemudian usaha apa nih yang Bapak lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Nah, sejauh ini memang usahanya eh, apa ya? Memang belum ada hal yang saya lakukan karena memang saya masih mencoba untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi. Makanya memang hari ini saya ingin diskusi panjang lebar sampai akhirnya nanti saya yakin bahwasanya rupanya ini yang perlu saya lakukan agar memang pembelajaran ke depan bisa lebih baik dan meningkatkan motivasi belajar. Itu Pak. Selain itu, ada strategi lain atau tidak, Pak? Mungkin strategi lain eh, hal-hal tertentu yang mungkin akhirnya menjadi salah satu alasan kenapa akhirnya ini terjadi. Saya kira mungkin strategi yang lain adalah saya mencoba untuk merubah ini mungkin Pak, merubah gaya belajar, gaya mengajar di kelas agar memang mungkin harapannya dengan perubahan cara mengajar terdapat perubahan motivasi dari anak-anak dan murid-murid.
belajar di kelas. Baik, Pak Gali. Jadi Pak Gali sudah merencanakan ya ingin mengubah gaya belajar, minat belajar siswanya gitu ya Pak ya. Dari yang disampaikan Bapak tersebut, Bapak lebih akan menerapkan, lebih spesifik akan menerapkan yang mana nih Pak? Saya kira yang mungkin dapat saya lakukan dan mungkin sifatnya eh, bisa segera dilakukan, merubah cara mengajar, Pak. Gitu. Baik. Dari kegiatan Bapak yang lakukan ini, apakah memerlukan bantuan dari orang lain atau dari siapa Pak? Saya kira tidak sampai meminta bantuan dari pihak lain atau rekan sejawat. Mungkin hanya saya harus lebih kreatif lagi dalam menentukan bahan ajar atau metode belajar agar memang dalam pengajaran cara mengajar saya itu anak-anak lebih dapat menerima dan memang motivasinya terbangun gitu sih Pak. Jadi Bapak ingin melakukannya sendiri ya Pak ya, mandiri untuk mengubah bagaimana sih gaya mengajar Bapak yang akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar muridnya ya, begitu ya Pak ya? Betul Pak. Baik Pak, dari percakapan hari ini apa yang Bapak dapatkan? Oke. Dari percakapan hari ini yang saya dapatkan yang pertama, eh, terima kasih kepada Pak Yulius sudah mencoba untuk memberikan meluangkan waktunya sehingga saya dapat menggali permasalahan yang saya alami, kemudian mencoba untuk mengetahui situasi apa yang terjadi dan akhirnya saya juga mencoba untuk merancang sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang saya mampu dan apa yang menjadi saya yakini itu bisa terlaksana. Hal-hal baik ini saya kira memang membantu saya dalam mencari alternatif solusi atas masalah yang sedang saya rasakan, saya alami, sedang terjadi, gitu Pak. Oh, baik Pak, jadi sudah ada gambaran ya Pak bagaimana meningkatkan motivasi belajar muridnya. Sepertinya waktu sudah berjalan, kita tidak punya cukup waktu lama nih Pak. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup ya Pak Gali. Ya Pak Ajat, terima kasih banyak untuk waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol, berdiskusi dan membantu saya untuk menemukan, memecahkan permasalahan yang sedang saya alami. Baik Pak, sama-sama. Semoga kegiatan Bapak bisa berjalan dengan baik dan eksekusi Bapak untuk meningkatkan muridnya, minat belajar muridnya bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Terima kasih Amin. Pak. Terima kasih Pak Selamat Ajat. ya, Selamat selamat sore. pagi. Pagi. Oke. Halo Pak Ajat, gimana Pak Ajat? Proses coachingnya tadi Pak. Ya, Pak Julius, Alhamdulillah bisa berusaha untuk membantu Koci menemukan masalahnya sendiri nih. Oke, kita langsung saja ya Pak ya membahas mengenai analisis yang sudah Bapak lakukan, proses coaching yang sudah Pak Ajat lakukan. Kalau Ya, secara umum Pak, secara umum dari pengamatan saya dan penilaian saya bahwa yang sudah Bapak Ajat lakukan semuanya sudah baik. Kompetensi yang ingin Pak Ajat ingin kembangkan sudah baik. Terlebih tadi yang spesifik tadi adalah kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan seksama juga sudah dilakukan dengan baik Pak Ajat. ya, ya, Pak. Nah, pada proses berikutnya, Pak Ajat, Ya, Pak. kira-kira
eh, kompetensi apa yang ingin Bapak terus kembangkan, Pak? Kalau tadi kan salah satu yang sudah Bapak sampaikan. Nah, ketika nanti ke depan, kira-kira ada tidak kompetensi dari coaching yang ingin Bapak kembangkan ke depannya, Pak? Ya, baik Pak. Mungkin ke depannya saya ingin mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh dan juga mendengarkan dengan rasa nih Pak. Itu mungkin yang ingin saya kembangkan untuk ke depannya. Kemudian, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut, Pak? Yang ingin saya lakukan adalah untuk mengembangkan kompetensi tersebut adalah saya ingin memperbaiki nih Pak kekurangan-kekurangan saya, berlatih dan terus belajar dengan cara mempelajari proses coaching ini seperti apa sih proses coaching yang ideal yang benar-benar bisa membantu meningkatkan eh, coach dalam menemukan masalah itu seperti apa begitu Pak. Oke, kira-kira kapan nih Pak mau menerapkan hal itu, Pak? Sepertinya ketika ada teman sejawat yang akan membicarakan masalahnya, Pak. Misalkan nih, ada rekan saya yang tiba-tiba ingin bercerita, berkeluh kesah tentang apa yang terjadi di kelas atau di lingkungannya, yaitu saya nanti akan langsung mencoba untuk melakukan coaching, Pak. Oke, nanti bisa kabar-kabari saya, Pak ya, bagaimana proses coaching jika ada yang ingin teman sejawat ingin membicarakan. Terima kasih nih Pak untuk waktunya, mau berbagi dan bisa berdiskusi bersama. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali, Pak, sudah memberikan arahan-arahan kepada saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore, Pak Julius. Demikian video tentang proses supervisi coaching yang saya lakukan bersama teman-teman rekan sejawat. Banyak hal yang bisa saya dapatkan mulai dari pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Banyak hal yang ke depan bisa saya tingkatkan kembali ketika saya melakukan pra-observasi terhadap coach yang akan melakukan coaching. Banyak hal yang bisa saya tingkatkan ke depannya, bagaimana menggali, kemudian menanyakan tentang kompetensi-kompetensi apa yang ingin dikembangkan, kemudian ketika observasi juga, bagaimana saya juga bisa mengamati dan mencatat setiap perkembangan dari kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh seorang coach. Dan yang terakhir ketika pasca observasi, saya juga bisa menggali informasi bagaimana proses coaching yang sudah dilakukan coach dan coachee, dan bagaimana kompetensi yang sudah dilakukan dan ingin ditingkatkan, bagaimana apa yang sudah dilakukan, serta memberikan penilaian terhadap hasil observasi yang saya lakukan, dan memberikan penguatan bagaimana apa yang akan dilakukan ke depannya, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan oleh seorang coach. Demikian video supervisi coaching yang kami lakukan. Semoga video ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak.